Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin selaku dosen mata kuliah kualitatif dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok 11 dengan judul analisis wacana kritis model Tony Treu terhadap kulit glowing instan dalam konten promosi skincare di TikTok. Nah, alasan kami mengangkat topik ini karena saat ini topik sudah menjadi salah satu platform yang sangat berpengaruh, khususnya dalam dunia komunikasi pemasaran, terutama di bidang kecantikan. Kalau kita perhatikan, hampir setiap hari kita melihat konten skincare yang menampilkan hasil instan, seperti yang pertama langsung glowing, yang kedua auto cerah, dan yang ketiga kulit berubah dalam satu malam. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu hanya sekadar strategi marketing atau ada makna yang lebih dalam di penggunaan bahasa tersebut? Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan inti, saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak merefleksikan pengalaman sehari-hari kita dalam penggunaan media sosial, khususnya TikTok. Jika kita membuka aplikasi tersebut dan mulai melakukan scrolling pada halaman For You page, hampir dapat dipastikan bahwa kita akan menemukan berbagai konten promosi skincare. Konten-konten tersebut biasanya menampilkan visual yang menarik seperti perubahan kondisi kulit yang sebelumnya dan sesudah penggunaan produk. Nah, ekspresi wajah yang terlihat lebih percaya diri, serta klaim hasil yang terlihat sangat cepat. Selain visual, terdapat pula penggunaan bahasa yang sangat khas, seperti langsung glowing, auto cerah, kulit berubah dalam satu malam, dan sekali pakai langsung beda. Ungkapan-ungkapan tersebut mungkin sudah sangat familiar bagi kita dan bahkan seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dalam konten promosi. Namun, jika kita berhenti sejenak dan mencoba memikirkan kembali makna di balik ungkapan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu apakah hasil perawatan kulit dapat diperoleh secara instan seperti yang digambarkan dalam konten tersebut? Dan sebenarnya terdapat proses pembentukan makna tertentu melalui penggunaan bahasa yang dilakukan secara berulang-ulang. Dari pertanyaan sederhana inilah penelitian ini berangkat. Penelitian ini tidak hanya melihat konten promosi skincare sebagai bentuk komunikasi pemasaran biasa, tetapi juga mencoba memahami bahwa bahasa yang digunakan dalam konten tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara audiens memaknai kecantikan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun realitas sosial. Jika kita melihat perkembangan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir, kita dapat menyadari bahwa perubahan yang terjadi sangat signifikan. Komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah, seperti yang terjadi pada media tradisional seperti televisi, kini berkembang menjadi komunikasi yang lebih interaktif dengan adanya media sosial. Audiens tidak hanya lagi berperan sebagai penerima pesan, tetapi juga dapat memberikan respon, berinteraksi, bahkan memproduksi ulang pesan tersebut dalam bentuk konten baru. Dalam konteks ini, TikTok menjadi salah satu platform yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Karakteristik TikTok mengutamakan video pendek, visual yang menarik, serta algoritma yang memungkinkan penyebaran konten secara luas dalam waktu singkat. Dia sangat efektif dalam komunikasi pemasaran.
produk-produk skincare memanfaatkan karakteristik ini dengan sangat baik karena produk tersebut sangat bergantung pada visual hasil. Namun demikian, kekuatan komunikasi dalam konten tersebut tidak hanya terletak pada visual yang tetapi juga pada penggunaan bahasa. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi audiens. Melalui bahasa, suatu pesan dapat disampaikan dengan cara yang lebih persuasif dan mempengaruhi cara audiens dalam memahami suatu realitas. Sebagai contoh, kita mendengar kata going, kita tidak hanya memahami kata tersebut tetapi juga sebagai kondisi kulit yang bercahaya, tetapi juga mengaitkan dengan konsep kecantikan ideal. Kata tersebut membawa makna tambahan yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, serta daya tarik visual. Ketika kata tersebut dikombinasikan dengan kata instan, maka pembentukan sebuah konstruksi makna bahwa kondisi ideal tersebut dapat dicapai dengan cepat dan tanpa proses lebih panjang. Nah, padahal jika kita melihat realitas sebenarnya, perawatan kulit merupakan suatu proses yang kompleks. Hasil dari penggunaan produk skincare tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan membutuhkan waktu, konsistensi, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis kulit, kondisi kesehatan, pola makan, dan gaya hidup. Namun melalui penggunaan bahasa yang sederhana dan persuasif, kompleksitas tersebut direduksi menjadi suatu yang terlihat mudah dan cepat. Dalam kajian analisis wacana kritis, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa tidak bersifat netral, selalu berada dalam konteks sosial tertentu dan dapat digunakan untuk membentuk cara pandang audiens terhadap suatu realitas. Dengan kata lain, bahasa tidak hanya mencerminkan realitas tetapi juga dapat menciptakan realitas itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis bagaimana struktur wacana dalam konten promosi skincare di TikTok, bagaimana pilihan bahasa digunakan dalam penyampaian klaim glowing instan, apa fungsi komunikasi dari bahasa tersebut, serta bagaimana makna yang dihasilkan baik secara eksplisit maupun implisit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konten tersebut dibangun dan bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi audiens. Dalam penelitian sebelumnya, banyak studi yang membahas dampak media sosial sebagai body image dan kepercayaan diri. Beberapa penelitian konten kecantikan di media sosial dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan perbandingan sosial. Individu cenderung membandingkan penampilan mereka dengan orang lain yang dianggap lebih ideal, sehingga dapat menimbulkan rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Selain itu, penggunaan filter dalam konten media sosial juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi diri. Filter dapat menciptakan tampilan wajah yang lebih sempurna, sehingga individu menjadi terlihat seperti ideal dari diri mereka sendiri. Ketika melihat wajah asli tanpa menggunakan filter, individu tersebut dapat merasa kurang percaya diri. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada dampak psikologi yang ditimbulkan oleh media sosial. Aspek bahasa dalam konten promosi masih belum banyak dibahas secara mendalam. Padahal bahasa merupakan elemen penting dalam proses komunikasi karena melalui bahasa pesan disampaikan dan makna dibentuk.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari konten promosi skincare di TikTok yang mengandung klaim seperti glowing instan. Nah, teknik pengambilan data yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan melihat struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi komunikasi, serta makna yang dihasilkan dalam konten tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola konsisten dalam struktur konten promosi skincare di TikTok. Konten biasanya diawali dengan kalimat pembuka yang bertujuan untuk menarik perhatian audiens. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai produk dan diakhiri dengan ajakan untuk menggunakan atau membeli produk tersebut. Dalam hal pilihan bahasa, ditemukan bahwa konten promosi sering menggunakan kata-kata yang bersifat hiperbolik seperti instan, auto, langsung, dan wajib. Kata-kata tersebut digunakan untuk menciptakan kesan bahwa produk tersebut sangat efektif dan memberikan hasil yang cepat. Dari segi fungsi, bahasa dalam konten tersebut tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membujuk dan mempengaruhi audiens. Bahasa digunakan untuk menciptakan kebutuhan dan mendorong audiens untuk melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk. Dalam hal makna, terdapat makna eksplisit dan implisit. Alasan kami mengangkat topik ini karena saat ini topik sudah menjadi salah satu platform yang sangat berpengaruh, khususnya dalam dunia komunikasi pemasaran, terutama di bidang kecantikan. Kalau kita perhatikan, hampir setiap hari kita melihat konten skincare yang menampilkan hasil instan, seperti yang pertama langsung glowing, yang kedua auto cerah, dan yang ketiga kulit berubah dalam 1 malam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu hanya sekadar strategi marketing atau ada makna yang lebih dalam di penggunaan bahasa tersebut? Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan inti, saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak merefleksikan pengalaman sehari-hari kita dalam penggunaan media sosial, khususnya TikTok. Jika kita membuka aplikasi tersebut dan mulai melakukan scrolling pada halaman For You page, hampir dapat dipastikan bahwa kita akan menemukan berbagai konten promosi skincare. Konten-konten tersebut biasanya menampilkan visual yang menarik seperti perubahan kondisi kulit yang sebelumnya dan sesudah penggunaan produk. Nah, ekspresi wajah yang terlihat lebih percaya diri serta klaim hasil yang terlihat sangat cepat. Selain visual, terdapat pula penggunaan bahasa yang sangat khas seperti langsung glowing, auto cerah, kulit berubah dalam 1 malam, dan sekali pakai langsung beda. Ungkapan-ungkapan tersebut mungkin sudah sangat familiar bagi kita dan bahkan seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dalam konten promosi. Namun, jika kita berhenti sejenak dan mencoba memikirkan kembali makna di balik ungkapan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu
Apakah hasil perawatan kulit dapat diperoleh secara instan seperti yang digambarkan dalam konten tersebut? Dan sebenarnya terdapat proses pembentukan makna tertentu melalui penggunaan bahasa yang dilakukan secara berulang-ulang. Dari pertanyaan sederhana inilah penelitian ini berangkat. Penelitian ini tidak hanya melihat konten promosi skincare sebagai bentuk komunikasi pemasaran biasa, tetapi juga mencoba memahami bahwa bahasa yang digunakan dalam konten tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara audiens memaknai kecantikan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun realitas sosial. Jika kita melihat perkembangan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir, kita dapat menyadari bahwa perubahan yang terjadi sangat signifikan. Komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah, seperti yang terjadi pada media tradisional seperti televisi, kini berkembang menjadi komunikasi yang lebih interaktif dengan adanya media sosial. Audiens tidak hanya lagi berperan sebagai penerima pesan, tetapi juga dapat memberikan respon, berinteraksi, bahkan memproduksi ulang pesan tersebut dalam bentuk konten baru. Dalam konteks ini, TikTok menjadi salah satu platform yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Karakteristik TikTok mengutamakan video pendek, visual yang menarik, serta algoritma yang memungkinkan penyebaran konten secara luas dalam waktu singkat, yang sangat efektif dalam komunikasi pemasaran. Produk-produk skincare memanfaatkan karakteristik ini dengan sangat baik, karena produk tersebut sangat bergantung pada visual hasil. Namun demikian, kekuatan komunikasi dalam konten tersebut tidak hanya terletak pada visual yang tetapi juga pada penggunaan bahasa. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi audiens. Melalui bahasa, suatu pesan dapat disampaikan dengan cara yang lebih persuasif dan mempengaruhi cara audiens dalam memahami suatu realitas. Sebagai contoh, kita mendengar kata glowing, kita tidak hanya memahami kata tersebut, tetapi juga sebagai kondisi kulit yang bercahaya, tetapi juga mengaitkan dengan konsep kecantikan ideal. Kata tersebut membawa makna tambahan yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, serta daya tarik visual. Ketika kata tersebut dikombinasikan dengan kata instan, maka pembentukan sebuah konstruksi makna bahwa kondisi ideal tersebut dapat dicapai dengan cepat dan tanpa proses lebih panjang. Nah, padahal jika kita melihat realitas sebenarnya, perawatan kulit merupakan suatu proses yang kompleks. Hasil dari penggunaan produk skincare tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan membutuhkan waktu, konsistensi, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis kulit, kondisi kesehatan, pola makan, dan gaya hidup. Namun melalui penggunaan bahasa yang sederhana dan persuasif, kompleksitas tersebut direduksi menjadi suatu yang terlihat mudah dan cepat. Dalam kajian analisis wacana kritis, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa tidak bersifat netral, selalu berada dalam konteks sosial tertentu dan dapat digunakan untuk membentuk cara pandang audiens terhadap suatu realitas. Dengan kata lain, bahasa tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga dapat menciptakan realitas itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis bagaimana struktur wacana dalam konten promosi skincare di TikTok.
bagaimana pilihan bahasa digunakan dalam penyampaian klaim clothing instan, apa fungsi komunikasi dari bahasa tersebut, serta bagaimana makna yang dihasilkan baik secara eksplisit maupun implisit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konten tersebut dibangun dan bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi audiens. Dalam penelitian sebelumnya, banyak studi yang membahas dampak media sosial sebagai body image dan kepercayaan diri. Beberapa penelitian konten kecantikan di media sosial dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan perbandingan sosial. Individu cenderung membandingkan penampilan mereka dengan orang lain yang dianggap lebih ideal, sehingga dapat menimbulkan rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Selain itu, penggunaan filter dalam konten media sosial juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi diri. Filter dapat menciptakan tampilan wajah yang lebih sempurna, sehingga individu menjadi terlihat seperti ideal dari diri mereka sendiri. Ketika melihat wajah asli tanpa menggunakan filter, individu tersebut dapat merasa kurang percaya diri. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada dampak psikologi yang ditimbulkan oleh media sosial. Aspek bahasa dalam konten promosi masih belum banyak dibahas secara mendalam. Padahal, bahasa merupakan elemen penting dalam proses komunikasi karena melalui bahasa pesan disampaikan dan makna dibentuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari konten promosi skincare di TikTok yang mengandung klaim seperti glowing instan. Nah, teknik pengambilan data yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan melihat struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi komunikasi, serta makna yang dihasilkan dalam konten tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola konsisten dalam struktur konten promosi skincare di TikTok. Konten biasanya diawali dengan kalimat pembuka yang bertujuan untuk menarik perhatian audiens, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai produk, dan diakhiri dengan ajakan untuk menggunakan atau membeli produk tersebut. Dalam hal pilihan bahasa, ditemukan bahwa konten promosi sering menggunakan kata-kata yang bersifat hiperbolik seperti instan, auto, langsung, dan wajib. Kata-kata tersebut digunakan untuk menciptakan kesan bahwa produk tersebut sangat efektif dan memberikan hasil yang cepat. Dari segi fungsi, bahasa dalam konten tersebut tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membujuk dan mempengaruhi audiens. Bahasa digunakan untuk menciptakan kebutuhan dan mendorong audiens untuk melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk. Dalam hal makna, terdapat makna eksplisit dan implisit. Yang kedua, auto cerah, dan yang ketiga, kulit berubah dalam satu malam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu hanya sekadar strategi marketing atau ada makna yang lebih dalam di penggunaan bahasa tersebut? Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan
inti, saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak merefleksikan pengalaman sehari-hari kita dalam penggunaan media sosial, khususnya TikTok. Jika kita membuka aplikasi tersebut dan mulai melakukan scrolling pada halaman For You page, hampir dapat dipastikan bahwa kita akan menemukan berbagai konten promosi skincare. Konten-konten tersebut biasanya menampilkan visual yang menarik seperti perubahan kondisi kulit yang sebelumnya dan sesudah penggunaan produk. Nah, ekspresi wajah yang terlihat lebih percaya diri serta klaim hasil yang terlihat sangat cepat. Selain visual, terdapat pula penggunaan bahasa yang sangat khas, seperti langsung glowing, auto cerah, kulit berubah dalam 1 malam, dan sekali pakai langsung beda. Ungkapan-ungkapan tersebut mungkin sudah sangat familiar bagi kita dan bahkan seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dalam konten promosi. Namun, jika kita berhenti sejenak dan mencoba memikirkan kembali makna di balik ungkapan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu apakah hasil perawatan kulit dapat diperoleh secara instan seperti yang digambarkan dalam konten tersebut? Dan sebenarnya terdapat proses pembentukan makna eksplisit yang disampaikan adalah bahwa produk tersebut dapat membuat kulit menjadi glowing dalam waktu singkat. Namun, makna implisit yang terkandung adalah bahwa kondisi kulit yang glowing merupakan kondisi kulit yang standar kecantikan yang ideal, dan bahwa hasil yang instan merupakan suatu yang diharapkan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konten promosi memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi audiens. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat membentuk realitas sosial. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konten promosi skincare di TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media pemasaran, tetapi juga sebagai sarana pembentukan makna sosial. Oleh karena itu, penting bagi audiens untuk lebih kritis dalam memahami pesan yang disampaikan dalam konten tersebut. Selain itu, kreator dan brand juga diharapkan dapat menggunakan bahasa yang lebih realitas dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada audiens. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan mencoba menjawab. Sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih. Yang tetapi juga pada penggunaan bahasa. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi audiens. Melalui bahasa, suatu pesan dapat disampaikan dengan cara yang lebih persuasif dan mempengaruhi cara audiens dalam memahami suatu realitas. Sebagai contoh, kita mendengar kata glowing, kita tidak hanya memahami kata tersebut, tetapi juga sebagai kondisi kulit yang bercahaya, tetapi juga mengaitkan dengan konsep kecantikan ideal. Kata tersebut membawa makna tambahan yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, serta daya tarik visual. Ketika kata tersebut dikombinasikan dengan kata instan, maka pembentukan sebuah konstruksi makna bahwa kondisi ideal tersebut dapat dicapai dengan cepat dan tanpa proses lebih panjang. Nah, padahal jika kita melihat realitas sebenarnya, perawatan kulit merupakan suatu proses yang kompleks. Hasil dari penggunaan produk skincare tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan membutuhkan waktu, konsistensi, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis kulit, kondisi kesehatan, pola makan, dan gaya hidup.
Namun melalui penggunaan bahasa yang sederhana dan persuasif, kompleksitas tersebut direduksi menjadi suatu yang terlihat mudah dan cepat. Dalam kajian analisis wacana kritis, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa tidak bersifat netral, selalu berada dalam konteks sosial tertentu dan dapat digunakan untuk membentuk cara pandang audiens terhadap suatu realitas. Dengan kata lain, bahasa tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga dapat menciptakan realitas itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis bagaimana struktur wacana dalam konten promosi skincare di TikTok, bagaimana pilihan bahasa digunakan dalam penyampaian klaim glowing instan, apa fungsi komunikasi dari bahasa tersebut, serta bagaimana makna yang dihasilkan baik secara eksplisit maupun implisit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konten tersebut dibangun dan bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi audiens. Dalam penelitian sebelumnya, banyak studi yang membahas dampak media sosial sebagai body image dan kepercayaan diri. Beberapa penelitian konten kecantikan di media sosial dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan perbandingan sosial. Individu cenderung membandingkan penampilan mereka dengan orang lain yang dianggap lebih ideal, sehingga dapat menimbulkan rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Selain itu, penggunaan filter dalam konten media sosial juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi diri. Filter dapat menciptakan tampilan wajah yang lebih sempurna, sehingga individu menjadi terlihat seperti ideal dari diri mereka sendiri. Ketika melihat wajah asli tanpa menggunakan filter, individu tersebut dapat merasa kurang percaya diri. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada dampak psikologi yang ditimbulkan oleh media sosial. Aspek bahasa dalam konten promosi masih belum banyak dibahas secara mendalam. Padahal bahasa merupakan elemen penting dalam proses komunikasi karena melalui bahasa pesan disampaikan dan makna dibentuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari konten promosi skincare di TikTok yang mengandung klaim seperti glowing instan. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan melihat struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi komunikasi, serta makna yang dihasilkan dalam konten tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola konsisten dalam struktur konten promosi skincare di TikTok. Konten biasanya diawali dengan kalimat pembuka yang bertujuan untuk menarik perhatian audiens, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai produk, dan diakhiri dengan ajakan untuk menggunakan atau membeli produk tersebut. Dalam hal pilihan bahasa, ditemukan bahwa konten promosi sering menggunakan kata-kata yang bersifat hiperbolik seperti instan, auto, langsung, dan wajib. Kata-kata tersebut digunakan untuk menciptakan kesan bahwa produk tersebut sangat efektif dan memberikan hasil yang cepat. Dari segi fungsi bahasa dalam konten tersebut
tersebut tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membujuk dan mempengaruhi audiens. Bahasa digunakan untuk menciptakan kebutuhan dan mendorong audiens untuk melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk. Dalam hal makna, terdapat makna eksplisit dan implisit. Alasan kami mengangkat topik ini karena saat ini topik sudah menjadi salah satu platform yang sangat berpengaruh, khususnya dalam dunia komunikasi pemasaran, terutama di bidang kecantikan. Kalau kita perhatikan, hampir setiap hari kita melihat konten skincare yang menampilkan hasil instan, seperti yang pertama langsung glowing, yang kedua auto cerah, dan yang ketiga kulit berubah dalam 1 malam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu hanya sekadar strategi marketing atau ada makna yang lebih dalam di penggunaan bahasa tersebut? Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan inti, saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak merefleksikan pengalaman sehari-hari kita dalam penggunaan media sosial, khususnya TikTok. Jika kita membuka aplikasi tersebut dan mulai melakukan scrolling pada halaman For You page, hampir dapat dipastikan bahwa kita akan menemukan berbagai konten promosi skincare. Konten-konten tersebut biasanya menampilkan visual yang menarik seperti perubahan kondisi kulit yang sebelumnya dan sesudah penggunaan produk. Nah, ekspresi wajah yang terlihat lebih percaya diri serta klaim hasil yang terlihat sangat cepat. Selain visual, terdapat pula penggunaan bahasa yang sangat khas seperti langsung glowing, auto cerah, kulit berubah dalam 1 malam, dan sekali pakai langsung beda. Ungkapan-ungkapan tersebut mungkin sudah sangat familiar bagi kita dan bahkan seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dalam konten promosi. Namun, jika kita berhenti sejenak dan mencoba memikirkan kembali makna di balik ungkapan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu apakah hasil perawatan kulit dapat diperoleh secara instan seperti yang digambarkan dalam konten tersebut? Dan sebenarnya terdapat proses pembentukan makna tertentu melalui penggunaan bahasa yang dilakukan secara berulang-ulang. Dari pertanyaan sederhana inilah penelitian ini tidak hanya melihat konten promosi skincare sebagai bentuk komunikasi pemasaran biasa, tetapi juga mencoba memahami bahwa bahasa yang digunakan dalam konten tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara audiens memaknai kecantikan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun realitas sosial. Jika kita melihat perkembangan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir, kita dapat menyadari bahwa perubahan yang terjadi sangat signifikan. Komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah, seperti yang terjadi pada media tradisional seperti televisi, kini berkembang menjadi komunikasi yang lebih interaktif dengan adanya media sosial. Audiens tidak hanya lagi berperan sebagai penerima pesan, tetapi juga dapat memberikan respon, berinteraksi, bahkan memproduksi ulang pesan tersebut dalam bentuk konten baru. Dalam konteks ini, TikTok menjadi salah satu platform yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Karakteristik TikTok mengutamakan video pendek, visual yang menarik, serta algoritma yang memungkinkan penyebaran konten secara luas dalam waktu singkat, yang sangat efektif dalam komunikasi pemasaran.
produk-produk skincare memanfaatkan karakteristik ini dengan sangat baik karena produk tersebut sangat bergantung pada visual hasil. Namun demikian, kekuatan komunikasi dalam konten tersebut tidak hanya terletak pada visual yang tetapi juga pada penggunaan bahasa. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi audiens. Melalui bahasa, suatu pesan dapat disampaikan dengan cara yang lebih persuasif dan mempengaruhi cara audiens dalam memahami suatu realitas. Sebagai contoh, kita mendengar kata going, kita tidak hanya memahami kata tersebut tetapi juga sebagai kondisi kulit yang bercahaya, tetapi juga mengaitkan dengan konsep kecantikan ideal. Kata tersebut membawa makna tambahan yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, serta daya tarik visual. Ketika kata tersebut dikombinasikan dengan kata instan, maka pembentukan sebuah konstruksi makna bahwa kondisi ideal tersebut dapat dicapai dengan cepat dan tanpa proses lebih panjang. Nah, padahal jika kita melihat realitas sebenarnya, perawatan kulit merupakan suatu proses yang kompleks. Hasil dari penggunaan produk skincare tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan membutuhkan waktu, konsistensi, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis kulit, kondisi kesehatan, pola makan, dan gaya hidup. Namun melalui penggunaan bahasa yang sederhana dan persuasif, kompleksitas tersebut direduksi menjadi suatu yang terlihat mudah dan cepat. Dalam kajian analisis wacana kritis, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa tidak bersifat netral. Selalu berada dalam konteks sosial tertentu dan dapat digunakan untuk membentuk cara pandang audiens terhadap suatu realitas. Dengan kata lain, bahasa tidak hanya mencerminkan realitas tetapi juga dapat menciptakan realitas itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis bagaimana struktur wacana dalam konten promosi skincare di TikTok, bagaimana pilihan bahasa digunakan dalam penyampaian klaim glowing instan, apa fungsi komunikasi dari bahasa tersebut, serta bagaimana makna yang dihasilkan baik secara eksplisit maupun implisit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konten tersebut dibangun dan bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi audiens. Dalam penelitian sebelumnya, banyak studi yang membahas dampak media sosial sebagai body image dan kepercayaan diri. Beberapa penelitian konten kecantikan di media sosial dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan perbandingan sosial. Individu cenderung membandingkan penampilan mereka dengan orang lain yang dianggap lebih ideal, sehingga dapat menimbulkan rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Selain itu, penggunaan filter dalam konten media sosial juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi diri. Filter dapat menciptakan tampilan wajah yang lebih sempurna, sehingga individu menjadi terlihat seperti ideal dari diri mereka sendiri. Ketika melihat wajah asli tanpa menggunakan filter, individu tersebut dapat merasa kurang percaya diri. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada dampak psikologi yang ditimbulkan oleh media sosial. Aspek bahasa dalam konten promosi masih belum banyak dibahas secara mendalam. Padahal bahasa merupakan elemen penting dalam proses komunikasi karena melalui bahasa pesan disampaikan dan makna dibentuk.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari konten promosi skincare di TikTok yang mengandung klaim seperti glowing instan. Nah, teknik pengambilan data yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan melihat struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi komunikasi, serta makna yang dihasilkan dalam konten tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola konsisten dalam struktur konten promosi skincare di TikTok. Konten biasanya diawali dengan kalimat pembuka yang bertujuan untuk menarik perhatian audiens, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai produk, dan diakhiri dengan ajakan untuk menggunakan atau membeli produk tersebut. Dalam hal pilihan bahasa, ditemukan bahwa konten promosi sering menggunakan kata-kata yang bersifat hiperbolik seperti instan, auto, langsung, dan wajib. Kata-kata tersebut digunakan untuk menciptakan kesan bahwa produk tersebut sangat efektif dan memberikan hasil yang cepat. Dari segi fungsi, bahasa dalam konten tersebut tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membujuk dan mempengaruhi audiens. Bahasa digunakan untuk menciptakan kebutuhan dan mendorong audiens untuk melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk. Dalam hal makna, terdapat makna eksplisit dan implisit. Yang kedua, auto cerah, dan yang ketiga, kulit berubah dalam satu malam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu hanya sekadar strategi marketing atau ada makna yang lebih dalam di penggunaan bahasa tersebut? Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan inti, saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak merefleksikan pengalaman sehari-hari kita dalam penggunaan media sosial, khususnya TikTok. Jika kita membuka aplikasi tersebut dan mulai melakukan scrolling pada halaman For You page, hampir dapat dipastikan bahwa kita akan menemukan berbagai konten promosi skincare. Konten-konten tersebut biasanya menampilkan visual yang menarik seperti perubahan kondisi kulit yang sebelumnya dan sesudah penggunaan produk. Nah, ekspresi wajah yang terlihat lebih percaya diri, serta klaim hasil yang terlihat sangat cepat. Selain visual, terdapat pula penggunaan bahasa yang sangat khas, seperti langsung glowing, auto cerah, kulit berubah dalam satu malam, dan sekali pakai langsung beda. Ungkapan-ungkapan tersebut mungkin sudah sangat familiar bagi kita dan bahkan seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dalam konten promosi. Namun, jika kita berhenti sejenak dan mencoba memikirkan kembali makna di balik ungkapan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu apakah hasil perawatan kulit dapat diperoleh secara instan seperti yang digambarkan dalam konten tersebut? Dan sebenarnya terdapat proses pembentukan makna eksplisit yang disampaikan adalah bahwa produk tersebut dapat membuat kulit menjadi glowing dalam waktu singkat. Namun, makna implisit yang terkandung adalah bahwa kondisi kulit yang glowing merupakan kondisi kulit yang
standar kecantikan yang ideal, dan bahwa hasil yang instan merupakan suatu yang diharapkan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konten promosi memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi audiens. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat membentuk realitas sosial. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konten promosi skincare di TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media pemasaran, tetapi juga sebagai sarana pembentukan makna sosial. Oleh karena itu, penting bagi audiens untuk lebih kritis dalam memahami pesan yang disampaikan dalam konten tersebut. Selain itu, kreator dan brand juga diharapkan dapat menggunakan bahasa yang lebih realitas dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada audiens. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan mencoba menjawab. Sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih.